Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemimpinil Tuna Wawonasa. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 dan 11, kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami akan belajar firman-Mu di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11, maka biarlah Engkau perlengkapi kami dengan hikmat-Mu untuk mampu memahami firman-Mu, dan pada gilirannya firman ini akan jadi kekuatan di hidup yang Engkau beri kami jalani setiap hari. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pendengar, jemaat dan semua yang ada di mana saja yang boleh menyaksikan untuk perenungan kita saat ini di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 dan ayat 11 di bawah perikop judul perlengkapan rohani. Berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, di sepanjang bulan Agustus ini, kita bahkan sudah hampir mengakhiri bulan ini, ada, ya boleh dikata, ada 3 berita di dunia yang paling tidak memberi kita satu atau membuat kita goncang ketika ya pada dasarnya memikirkan situasi tersebut, yaitu ketika terjadi kebakaran di awal bulan yang menimpa salah satu kota di Hawaii, Maui, yang memusnahkan kurang lebih di sekitar 880 hektar. Dan kemudian kebakaran di Kanada. Yang terakhir tanggal 24 hari Minggu yang lalu, ketika ada berita Jepang membuang limbah nuklir ke laut lepas. Berita-berita ini pasti berdampak untuk kita, menimbulkan kekhawatiran bahwa pasti pun kita akan merasakan dampak yang sama, secara khusus ketika berita tentang limbah yang dibuang ke laut oleh Jepang. Tapi dari situasi apapun kita boleh belajar bahwa, atau boleh kita terima bahwa ini situasi menuju pada akhir-akhir dunia yang memang kita semua tidak tahu kapan waktu untuk kita ada dalam kehidupan bahkan secara umum di dunia ini. Tapi untuk apa yang akan orang alami dalam soal iman, apapun situasinya, sebagaimana perenungan kita, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, untuk apa? Hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bisa terima, pahami bahwa situasi dunia, kekhawatiran yang membuat kita mencekam dengan peristiwa yang terjadi, itu bisa jadi senjata iblis untuk menggoyahkan iman kita. Untuk membuat kita jatuh dengan kekhawatiran yang bahkan mungkin berlebihan, kita tidak mampu menyikapi dalam iman bahwa ini semua tidak akan terjadi ketika di luar kuasa dari Sang Pemilik hidup kita. Bahwa apapun, kalau toh kita mengalami situasi yang orang anggap sulit, sukar, bahkan seolah-olah tidak ada solusi, membuat kita pun dengan kekhawatiran yang begitu besar, mendalam, kita harus makin kuat di dalam iman kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Dari bacaan ini kita boleh belajar sebagaimana Paulus yang menulis surat ini, dia diperhadapkan dengan pergumulan pribadi sebenarnya. Karena apa? Dia dipenjara, nyawa boleh dikata taruhan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tetap yakin andalkan kuasa Tuhan. Bahwa walaupun dia harus mati karena mengabarkan Injil, di situasi dia dipenjara di Roma karena mengabarkan Injil, tidak melakukan kesalahan, tapi Paulus menerima dalam iman dan yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Mengenakan senjata perlengkapan rohani yang Tuhan beri untuk mampu menghalau godaan iblis, termasuk kekhawatiran. Salah satu godaan iblis untuk orang semua pun soal kekhawatiran untuk masa depan, untuk hari esok, sebagai pribadi dan keluarga. Tapi mari belajar, apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan tidak berkehendak,
itu tidak akan menimpa kita. Tapi kalau toh memang kehendak Tuhan, kenyataan ini harus kita terima dalam iman bahwa pasti ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Maka biarlah menyikapi apapun, termasuk situasi di dunia ini yang begitu mencekam, mari orang baharui dan semakin kuat dalam iman untuk tetap andalkan Dia. Andalkan Tuhan Sang Pemilik hidup ini, andalkan kekuatan kuasa-Nya. Firman ini semoga jadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang memotivasi kami bahwa apapun situasi hidup kami, mengandalkan Tuhan kami akan mampu. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, karena bersama-Mu Tuhan kami akan dikuatkan. Biarlah keyakinan firman ini menjadi bagian kami, memotivasi hidup dengan berbagai tantangan, pergumulan, bahkan situasi sesulit apapun. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Demikian sapaan berkat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.